Mes Hilger menunjukkan optimisme besar terhadap peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia. Dalam wawancaranya dengan FIFA, ia mengungkapkan bahwa tampil di ajang sepak bola terbesar dunia adalah impian terbesarnya. Hilger bahkan menyatakan bahwa membela Indonesia di Piala Dunia jauh lebih membanggakan dibandingkan memenangkan Liga Champions. Menurutnya, rasa nasionalisme yang terpancar di Piala Dunia jauh lebih kuat daripada prestasi individu di tingkat klub. Baginya, tampil di Piala Dunia adalah bentuk pengabdian tertinggi untuk bangsa dan tanah air. Tidak hanya soal kebanggaan pribadi, Hilger juga melihat lolosnya Indonesia ke Piala Dunia sebagai momentum besar untuk sepak bola nasional. Ia percaya keberhasilan itu akan meningkatkan citra para pemain Indonesia di mata dunia. Hilger menggambarkan impian ini sebagai perjalanan panjang yang kini mulai terasa nyata. Ia berharap penampilan di Piala Dunia nanti dapat membuat seluruh rakyat Indonesia merasa bangga. Menurutnya, perjuangan di lapangan adalah bukti bahwa Indonesia layak diperhitungkan di kancah internasional. Peran Patrick Kluivert sebagai pelatih baru juga menjadi sorotan penting dalam pandangan Hilger. Ia menilai Kluivert mampu membangun tim yang lebih solid dan berkarakter. Hilger merasa kehadiran pelatih berpengalaman seperti Kluivert menjadi faktor penting dalam mengembangkan bakat pemain muda Indonesia. Ia menyebutkan bahwa kombinasi antara semangat muda dan arahan pelatih berkelas dunia memberi Indonesia fondasi kuat. Dengan kerja keras dan strategi tepat, Hilger yakin timnas Indonesia bisa membuat kejutan besar di kualifikasi. Keyakinan Hilger terhadap kualitas skuad Garuda tampak begitu menggebu. Ia bahkan menyebut bahwa hanya Jepang yang masih berada satu level di atas Indonesia di grup kualifikasi. Debut Dean James bersama timnas Indonesia menjadi momen penuh emosi yang tak akan pernah ia lupakan. Ia mengungkapkan rasa bahagianya setelah mendapatkan kesempatan bermain melawan Australia, yang ia sebut sebagai pengalaman luar biasa. Walaupun saat menghadapi Bahrain Dean tidak dimainkan, semangatnya tetap tinggi berkat atmosfer pertandingan yang meriah. Melihat dukungan ribuan supporter di stadion, menurutnya, menjadi pengalaman yang sangat mengesankan. Energi positif dari tribun benar-benar membakar semangat seluruh pemain di lapangan. Dean James juga membagikan rasa sukacitanya atas pengalaman berharga bersama rekan-rekan barunya di timnas. Ia menyebut suasana di Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai salah satu momen terbaik dalam perjalanan karirnya. Puluhan ribu supporter yang hadir tidak hanya menyemangati lewat nyanyian, tetapi juga menunjukkan cinta mereka dengan berbagai bentuk hadiah. Dean merasa sangat tersentuh dengan dukungan itu dan mengaku akan selalu mengenang momen tersebut. Menurutnya, sambutan luar biasa ini membuatnya semakin mencintai Indonesia dan ingin berjuang lebih keras lagi. Melihat ke depan, Dean menyadari betapa pentingnya menjaga momentum kemenangan untuk timnas Indonesia. Ia menegaskan perlunya memenangkan pertandingan sebanyak mungkin, apalagi dua laga berat melawan Cina dan Jepang sudah menanti di bulan Juni. Bagi Dean, setiap pertandingan adalah peluang untuk menunjukkan kemampuan terbaik demi prestasi bangsa. Ia juga mengajak seluruh fans untuk tetap setia mendukung timnas, apapun hasil yang didapatkan. Baginya, kekuatan utama Indonesia tidak hanya di lapangan, tetapi juga di tribun yang penuh semangat. Dengan semangat menggebu, Dean James bertekad memberikan segalanya untuk timnas setiap kali mendapatkan kesempatan bermain. Ia berharap atmosfer luar biasa yang ia rasakan saat debut bisa kembali tercipta di laga-laga mendatang. Posisi Pratama Arhan di timnas Indonesia kini berada dalam situasi sulit setelah pergantian pelatih ke tangan Patrick Kluivert. Dalam dua pertandingan perdana Kluivert bersama skuad Garuda, nama Arhan tidak terlihat lagi dalam daftar pemain yang dipanggil. Hal ini mengejutkan banyak pihak, mengingat sebelumnya Arhan adalah pilihan utama di posisi bek kiri. Perubahan strategi permainan membuat Kluivert lebih memilih opsi baru untuk memperkuat sisi pertahanan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar tentang masa depan Arhan di timnas Indonesia ke depan. Andre Rosiade, penasihat Semen Padang sekaligus mertua dari Pratama Arhan, turut memberikan tanggapannya terkait situasi ini. Meski memiliki hubungan keluarga, Andre menegaskan bahwa ia tidak ingin mencampuri urusan pemilihan pemain timnas. Ia menghormati sepenuhnya keputusan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala yang memiliki hak penuh menentukan skuad. Menurutnya, profesionalisme harus dijunjung tinggi, termasuk dalam menerima keputusan sulit seperti ini. Andre memilih untuk menjaga jarak dan tidak menggunakan posisinya untuk mempengaruhi arah kebijakan tim nasional. Alih-alih memikirkan nasib Arhan, Andre Rosiade kini lebih fokus pada tugas berat di klubnya, Semen Padang. Ia menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah menyelamatkan Semen Padang dari ancaman degradasi di Liga 1. Klub asal Sumatera Barat tersebut tengah berjuang keras di papan bawah klasemen dan membutuhkan perhatian serius dari manajemen. Andre merasa bahwa memperbaiki kondisi klub lebih mendesak ketimbang mengurus dinamika individu di level tim nasional.
Ia percaya bahwa fondasi yang kuat di tingkat klub akan berdampak positif dalam jangka panjang. Pernyataan Mesilger tentang dahsyatnya dukungan fans timnas Indonesia akhirnya terwujud dan memukau dunia. Jurnalis Belanda Sam van Raalte mengaku takjub dengan atmosfer luar biasa yang tercipta dari sorakan supporter Garuda. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana stadion bergetar oleh dukungan ribuan fans saat timnas Indonesia bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pengalaman ini ia ceritakan dalam wawancara dengan media Belanda, FHM, yang kemudian viral di berbagai platform. Van Raalte mengungkapkan bahwa suasana di tribun SUGBK benar-benar unik dan sangat memukau. Ia menyoroti keberagaman yang terasa sangat kental, dengan banyak wanita yang turut bersorak dengan semangat tinggi. Menurutnya, sorakan fans Indonesia menciptakan atmosfer yang cerah, melengking, dan penuh energi positif. Van Raalte bahkan membandingkan atmosfer di SUGBK dengan pertandingan-pertandingan yang ia saksikan di negara lain, dan ia merasa bahwa itu adalah pengalaman yang sangat berbeda. Salah satu momen yang paling berkesan bagi Van Raalte adalah pemandangan tembok merah supporter Indonesia yang sangat menyentuh. Pengakuan Van Raalte ini semakin menguatkan apa yang pernah diungkapkan oleh Mesilger sebelumnya tentang fanatisme pendukung timnas Indonesia. Hilger, dalam wawancara dengan Football International, menjelaskan bahwa bermain untuk Indonesia adalah pengalaman yang tak bisa dibandingkan dengan pengalaman di Eropa. Ia menyebutkan bahwa atmosfer yang ada di Indonesia sangat berbeda, penuh emosi, kebanggaan, dan energi yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Meski Hilger kini sedang absen dari skuad, ia masih memiliki kesempatan untuk merasakan atmosfer magis tersebut di laga krusial melawan Cina pada 5 Juni nanti. Jai Pelupesi membagikan pengalaman tak terlupakan setelah debutnya bersama timnas Indonesia, yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam wawancara dengan media Belanda, Jai mengungkapkan keterkejutannya melihat betapa luar biasa dukungan yang diberikan oleh fans sepak bola Indonesia. Saat pertama kali memasuki Stadion Utama Gelora Bung Karno, ia langsung terkesima dengan pemandangan puluhan ribu supporter yang sudah memadati stadion sebelum pertandingan dimulai. Saat ia dan tim melakukan pemanasan, stadion sudah dipenuhi sekitar 40.000 penonton. Jai merasa seperti bintang pop karena dukungan yang ia rasakan benar-benar luar biasa dan sangat hidup. Tak hanya itu, ia mendengar kabar bahwa sekitar 10.000 orang tetap berada di luar stadion hanya untuk memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Kehangatan dan ketulusan para supporter membuatnya merasa emosional dan sangat dihargai sebagai bagian dari tim. Selain itu, Jai juga terkejut melihat banyak fans yang rela menunggu di hotel hanya untuk menyapa, berfoto, atau meminta tanda tangan dari para pemain. Ini adalah pengalaman yang sangat berbeda dibandingkan dengan apa yang biasa ia rasakan di Eropa. Pengalaman ini semakin menguatkan perasaan Jai bahwa membela timnas Indonesia adalah sesuatu yang sangat istimewa dan penuh makna. Ia menggambarkan suasana di hotel tim yang sangat ketat dijaga, dengan 2 lantai yang sepenuhnya dibatasi untuk menjaga keamanan pemain. Sebagai pemain yang baru pertama kali merasakan pengalaman seperti ini, Jai merasa sangat bersyukur dan bangga. Baginya, membela timnas Indonesia bukan hanya sekadar bermain sepak bola, melainkan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan penuh emosi. Momen ini ia sebut sebagai salah satu yang paling indah dalam karir sepak bolanya. Jai Pelupesi menunjukkan komitmennya yang luar biasa untuk timnas Indonesia dengan rela mengorbankan liburan musim panas demi membela skuad Garuda. Sejak bergabung dengan timnas Indonesia pada Maret lalu, pemain yang kini membela Lomel SK ini harus melupakan waktu santainya selama jeda FIFA Matchday. Kini, ia fokus penuh untuk memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, sebuah momen penting yang sangat menentukan langkah Indonesia menuju pentas dunia. Pada bulan Juni nanti, Jai sudah dijadwalkan untuk menghadapi Cina di Jakarta dan bertandang ke Jepang. Ia mengaku sangat antusias untuk menjalani kedua laga tersebut dan bahkan berencana membawa keluarganya untuk menyaksikan langsung pertandingan. Menurut Jai, laga ini sangat penting, tidak hanya bagi timnas, tetapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa tahun ini merupakan pengalaman pertamanya menjalani musim panas tanpa liburan, namun justru merasa bangga bisa berkontribusi bagi negara tercinta. Bagi Jai, atmosfer yang ia rasakan saat berlaga di Jakarta sangat mendalam dan tak terlupakan. Ia sangat merasakan betapa besar dukungan supporter Indonesia yang membanjiri stadion dan memberi semangat luar biasa kepada tim. Menurutnya, bermain untuk timnas Indonesia jauh lebih dari sekadar pertandingan sepak bola, karena ia merasakan langsung betapa banyak orang yang menaruh harapan besar pada perjuangan mereka. Dukungan tersebut membuat Jai merasa lebih dihargai dan tersentuh sebagai bagian dari timnas Indonesia. Selain menjalankan tugas negara, Jai juga punya rencana pribadi untuk pulang kampung ke Saparua, Maluku, setelah pertandingan.
Ia ingin memanfaatkan waktu di Indonesia untuk mengunjungi keluarga besar yang selama ini belum sempat ia temui.